find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik motorik, permasalahan dalam perkembangan sosial. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Fatimatul Zahro NIM 81, Ismawati Urbaniyah NIM 86, dan Faiza Biba NIM 97, dan terakhir yaitu saya Rizky Oktaviani Putri NIM 98. Yang pertama akan disampaikan oleh Fatimatul Zahro. Nama saya Fatimatul Zahro, NIM 5081. Pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan sosial dan emosional anak usia dini. Yang pertama, yaitu kelekatan tidak aman, biasanya terjadi pada anak karena adanya faktor interaksi antara orang tua dan anak, di mana orang tua selalu menghindar dari anak. Karena faktor inilah, anak juga mengalami penolakan terhadap orang tua. Anak tidak memiliki percaya diri ketika mencari kasih sayang dari orang tua, tidak direspon, atau bahkan ditolak. Hal ini yang akan mengakibatkan menjadi kendala dalam anak melakukan aktivitasnya. Kegiatan sosial komunikasi atau pengembangan interaksi anak akan terganggu. Yang kedua yaitu faktor kecemasan, di mana faktor kecemasan ini merupakan suatu reaksi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman bagi anak. Biasanya terjadi pada anak ketika cemas akan kehilangan kasih sayang dari orang tua, cemas akan merasakan rasa sakit, cemas ketika berada pada dekat orang lain yang ditunjukkan dengan ekspresi seperti menangis, gelisah, susah makan, atau susah tidur. Selanjutnya, karena faktor hipersensitivitas merupakan salah satu kondisi fisik dari sistem saraf yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi cenderung introvert atau tertutup. Biasanya anak yang memiliki ciri tersebut tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Dia lebih memilih menyendiri daripada bergaul dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu fobia, merupakan perasaan takut secara berlebihan akibat adanya rasa trauma atau sebuah peristiwa yang membekas di benaknya dan mempengaruhi jiwanya. Fobia pada anak biasanya terjadi karena ketidaktahuan dan imajinasi secara berlebihan. Karena pada masa usia dini, anak akan menyerap semua informasi yang didapatkannya. Dari informasi-informasi inilah yang akan mempengaruhi imajinasi anak secara berlebihan, yang akan dimana dengan imajinasi secara berlebihan ini akan menyebabkan anak jadi fobia dan mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati Urbaniyah, NIM 5086. Di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan sosial anak usia dini. Lebih tepatnya ada 9 permasalahan sosial anak usia dini.
Yang pertama yaitu maladjustment. Maladjustment di sini bisa diartikan sebagai penyesuaian diri seseorang yang buruk atau kurang baik dalam lingkungan hidupnya. Di sini, maladjustment ada dua jenis yang biasanya terjadi pada anak usia dini. Yang pertama yaitu anak puas terhadap tingkah lakunya, akan tetapi lingkungannya itu tidak bisa menerima. Misalnya seperti seorang anak yang memiliki sikap yang sok kuasa dan anak tidak menyadari akan kesalahannya. Yang kedua yaitu tingkah laku yang diterima lingkungan sosialnya, akan tetapi dari anak sendiri itu tidak bisa menerima diri sendiri. Contohnya itu seperti anak yang berpakaian sopan tapi dia itu terpaksa atau karena takut. Biasanya anak yang mengalami maladjustment akan melakukan hal-hal seperti suka mengadu kepada orang dewasa untuk mendapatkan perhatian dari orang dewasa, atau mencari alasan saat anak tersebut ditegur. Untuk permasalahan sosial anak usia dini yang kedua yaitu egosentrisme. Egosentrisme ini sudah lazim di kalangan anak usia dini. Jadi arti dari egosentrisme sendiri ini adalah seseorang atau anak usia dini tersebut hanya memikirkan diri sendiri, dan pada umumnya anak-anak itu egosentris dalam hal berpikir dan berbicara. Di sini ada 3 hal yang mendasari egosentrisme pada anak usia dini. Yang pertama yaitu merasa superior atau merasa paling hebat sendiri. Contohnya adalah anak tidak mau bekerja sama dan sibuk membicarakan dirinya sendiri. Yang kedua, merasa inferior atau merasa tidak mampu akan hal sesuatu. Biasanya anak yang merasa inferior ini merasa tidak berharga di dalam suatu kelompok sehingga mereka mudah dipengaruhi. Contohnya anak tersebut itu mau disuruh-suruh apa saja. Yang ketiga yaitu merasa menjadi korban. Maksudnya adalah anak akan marah ketika ia tidak mendapat keadilan. Contohnya ia melihat teman-temannya mendapat sesuatu yang lebih banyak dan dia merasa kok punya anak tersebut itu dikit, jadi dia akan marah dan berontak seperti itu. Selanjutnya adalah permasalahan sosial anak usia dini yang ketiga, yaitu anak yang terisolasi. Maksud dari anak yang terisolasi ini adalah anak yang mengalami masalah dalam penerimaan sosial. Hal ini dapat terjadi biasanya karena sikap dan perilaku anak yang tidak disukai oleh lingkungannya atau tidak disukai oleh teman-temannya. Contohnya, ketika ada sekelompok anak bermain dan ada salah satu anak yang diasingkan oleh teman-temannya karena teman-temannya itu tidak menyukai tingkah lakunya atau perilakunya. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan sosial anak usia dini keempat, yaitu agresif. Agresif adalah sebuah tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun secara verbal atau sebuah ancaman yang disebabkan karena ada rasa permusuhan antara anak yang satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi perilaku agresif ini biasanya terjadi karena anak merasa lebih dihargai dengan melakukan perilaku agresif tersebut. Contohnya, ketika anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, nah orang tuanya itu tidak menuruti, maka anak tersebut akan berperilaku agresif. Karena dengan agresif, anak tersebut akan dituruti permintaannya oleh orang tuanya, seperti itu. Jadi kadang anak itu bergantung pada perilaku agresif agar dituruti oleh orang tuanya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan sosial anak usia dini kelima, yaitu negativisme. Negativisme ini dapat diartikan sebuah perlawanan terhadap pihak lain atau sebuah penolakan ketika anak mendapat perintah itu secara lisan. Contohnya,
ketika anak disuruh orang tuanya mengambil buku di kamarnya. Ketika dia tidak mau, maka dia akan melakukan penolakan secara lisan dengan melakukan atau mengatakan tidak kepada orang tua tersebut. Jadi kita sebagai orang tua ketika ada anak atau seseorang yang mengalami negativisme ini, jangan terlalu memaksakan kepada anak agar dia mau untuk apa yang kita perintahkan. Jadi kita harus sabar. Ketika anak mengatakan tidak, maka kita harus menyabari agar anak tidak tambah marah atau malah berontak seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan sosial anak usia dini ke-6, yaitu pertengkaran. Jadi pertengkaran ini sudah lazim terjadi pada kalangan anak usia dini. Pertengkaran itu dapat diartikan perselisihan pendapat yang menyebabkan kemarahan satu sama lain. Contohnya ketika anak berebut atau ketika anak itu rebutan mainan. Nah, mereka itu akan berdebat atau mereka itu akan berselisih pendapat. Contohnya anak A, dia mengatakan aku yang mendapatkan terlebih dahulu mainan ini. Akan tetapi anak si B ini tidak terima karena dia merasa itu juga dia yang pertama mendapatkannya. Jadi itu bisa menyebabkan pertengkaran di antara keduanya. Untuk permasalahan sosial anak usia dini yang ke-7 adalah mengejek atau menggertak. Biasanya di kalangan anak usia dini itu anak-anak itu saling mengejek atau menggertak. Mengejek atau menggertak di sini dapat diartikan yaitu mereka itu merasa paling hebat atau terdapat sesuatu yang menurut mereka itu tidak sama dengan yang lain, atau mereka itu melihat hal yang berbeda sehingga dibuat ejekan oleh mereka. Contohnya itu seperti ada seorang anak yang memakai baju robek. Nah, mereka ada sebagian dari teman-temannya itu yang mengejek atau menggertak anak tersebut karena dia terlihat berbeda atau kurang sama dengan teman-temannya. Untuk permasalahan anak usia dini yang ke-8 yaitu perilaku kuasa. Perilaku kuasa di sini dapat diartikan sebagai seorang anak usia dini itu memiliki perilaku sok kuasa atau dia merasa itu adalah dia itu merasa hebat dengan apa yang dia miliki. Jadi dia meremehkan anak-anak yang lain. Jadi biasanya itu anak akan melakukan perilaku kuasa ini ketika dia merasa di situ itu dia terlindungi oleh orang terdekatnya atau mereka itu merasa lebih memiliki segalanya dari anak yang lain. Contohnya seperti ada anak yang bermain di sekitar rumahnya. Nah, teman-temannya itu mendatanginya ke sekitar rumahnya itu. Nah, kan di situ ada orang tuanya atau kerabat-kerabatnya yang mestinya itu kayak kalau seumpama anak tersebut ditengkari atau temannya itu ada yang gak suka, mestinya kan dibela. Nah, di situ anak merasa itu ini loh ke daerahku, jadi ya ini terserah aku mau ngapain, seperti itu. Jadi perilaku kuasa ini sama seperti anak tersebut itu sok-sokan menjadi bos atau merasa paling hebat.
Untuk permasalahan anak usia dini yang terakhir yaitu prasangka. Prasangka di sini dapat diartikan sebuah perasaan seseorang atau perasaan anak usia dini yang disebabkan adanya sebuah perbedaan atau sesuatu hal yang janggal yang dilihatnya. Contohnya seperti anak usia dini yang melihat temannya mendapatkan nilai bagus. Nah, dia itu berprasangka buruk kepada temannya. Seperti dia itu gini, bilang sama teman-temannya, mungkin itu dikerjakan orang tuanya tugasnya gitu. Jadi itu diprasangka di sini itu lebih ke negatifnya daripada ke positifnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan sosial emosional. Yang pertama yaitu ada faktor hereditas. Faktor hereditas ini biasanya disebut sebagai istilah natur, dan faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua kandung kepada anaknya. Bahwa dapat dikatakan faktor hereditas yaitu faktor biologis bawaan sejak lahir. Bawaan sejak lahir inilah yang menentukan perkembangan anak di kemudian hari. Dan yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan dunia sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis. Dalam faktor lingkungan ini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Yang pertama yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada faktor umum. Yang dimaksud faktor umum yaitu unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum merupakan perpaduan antara faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum ini juga dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Faiza Biba, NIM 5097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan masalah sosial emosi pada anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu mencari dan menemukan akar penyebab dari gangguan emosional dan sosial pada anak. Nah, cara yang pertama yaitu yang bisa kita lakukan sebagai guru maupun orang tua pendamping anak usia dini untuk menangani gangguan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini yaitu dengan mencari dan menemukan akar penyebabnya. Nah, biasanya seorang anak usia dini apabila mengalami gangguan sosial emosionalnya dapat dipastikan anak tersebut adalah sesuatu hal yang mengusiknya. Ada sesuatu hal yang mengusiknya. Jadi sebisa mungkin orang tua itu maupun guru harus bisa memastikan dengan benar mengenai penyebab yang bisa membuat anak mengalami gangguan sosial emosionalnya, sehingga bisa menjauhkan anak tersebut dari gangguan tersebut. Nah, pengamatan yang teliti dan seksama perlu dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap anak dalam melakukan setiap kegiatan, aktivitas agar orang tua dan guru dapat mengetahui penyebab gangguan sosial dan emosionalnya pada anak secara teratur. Guru maupun orang tua juga harus bisa menentukan jenis gangguan seperti apa yang terjadi pada anak usia dini secara tepat dan benar. Pada umumnya itu ada 7 golongan dan jenis gangguan emosional yang dapat terjadi pada anak, antara lain yaitu hubungan sosial dan lingkungan, proses pembelajaran, hubungan dengan orang lain, emosi yang berubah-ubah dan tidak normal, kecemasan dan ketakutan, dan sosial emosional berjenis obsesif kompulsif. Nah, yang kedua yaitu membuat anak dapat merasakan keamanan. Maksudnya di sini penanganan yang dapat kita lakukan selanjutnya yaitu memberikan rasa aman kepada anak yang mengalami gangguan sosial emosional.
Hal ini bisa ditunjukkan dengan cara bersikap tenang, lemah lembut kepada anak. Tentunya menerima kondisi anak yang sedang dialami oleh anak. Dan kita sebagai orang tua maupun guru jangan sampai menambah psikologis anak seperti menakut-nakuti anak, mengancam anak, ataupun memarahi anak. Nah, orang tua itu dan guru harus menunjukkan rasa sayang yang tulus agar anak selalu merasakan keamanan dan kenyamanan yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga yaitu membantu anak dalam mengatasi kecemasan yang dialaminya. Anak-anak jangan sampai dibiarkan sendirian dalam mengatasi situasi masalah gangguan sosial emosionalnya, karena hal itu akan menimbulkan kecemasan pada diri anak dan akan menimbulkan masalah baru pada diri anak tersebut. Seorang anak usia dini pastinya itu membutuhkan bantuan dari orang yang lebih tua, contohnya orang tua dan guru, untuk memahami apa yang sang anak rasakan, dan anak yang tidak bisa memperoleh bantuan dari guru maupun orang tuanya mengenai sosial emosionalnya, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan yang sedang dirasakannya. Nah, yang keempat yaitu melakukan hal apapun yang dapat membuat anak menjadi tenang. Di sini maksudnya yaitu ketenangan juga dibutuhkan dalam mengatasi masalah gangguan sosial dan emosional pada anak. Kita dapat menciptakan suasana yang tenang dan damai disertai anak dengan cara memutar musik yang disukai anak, membacakan dongeng kesukaan anak, mengajak anak berjalan-jalan, dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan suasana yang tenang dan damai untuk menurunkan emosi pada anak. Nah, yang kelima yaitu mengenali kebiasaan pada anak. Dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak, maka kita bisa memperkirakan kapan anak akan mengalami gangguan sosial dan emosionalnya. Hal ini sangat penting dilakukan oleh orang tua agar orang tua dan guru lebih mudah mengatur cara mendidik dan cara mengasuh anak secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.